Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina bis-siyami ramadhana imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال أيضا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ibu bapak hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat berupa nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Itu yang terpenting harus kita jaga, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Betul harus kita betul-betul jaga dan betul-betul untuk kita bersyukur kehadirat Allah. Sebab iman Islam ini menjadi modal yang paling utama bagi kita yang kurang lebih 3-4 hari lagi masuk ke bulan Ramadan. Tujuan dari Ramadan adalah menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang yang bertakwa itu butuh modal, ibu bapak. Itu kita butuh modal dulu ya. Modalnya apa? Iman dan Islam. Insya Allah nanti akan saya jelaskan. Maka insya Allah sebentar lagi, mudah-mudahan kita semua diberikan umur oleh Allah untuk bisa menikmati nikmatnya beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Diberikan keluasan rezeki oleh Allah untuk bisa memperbanyak sedekah di bulan Ramadan tahun ini. Diberikan umur panjang oleh Allah supaya bisa sampai menyelesaikan ibadah di tahun ini. Maka insya Allah Ramadan yang sebentar lagi akan datang menghampiri kita, kita sambut dengan penuh kegembiraan. Man fariha bidukhulir Ramadan harramallahu jasadahu 'anil niran. Barang siapa yang dia itu bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Maka Ramadan yang sebentar lagi, ibu bapak, ini masih tarhib ya, untuk marhaban ya Ramadan karena belum hadir Ramadan. Maka ini untuk persiapan kita. Disebut Sayyidus Syuhur, salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu bulan yang oleh para alim ulama disebut dengan Sayyid, Raja, Tuan, penghulu dari segala bulan yang ada, yang dimulai dari bulan Muharram, diakhiri nanti sampai di bulan Dzulhijjah. Maka ada satu bulan yang itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang itu oleh Allah Subhanahu wa taala umat Islam, orang-orang yang beriman digadang-gadang untuk memperbanyak amal soleh di dalamnya. Salah satu alasan Ibu Bapak, kenapa Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, bulan yang istimewa, raja dari segala bulan yang ada. Salah satunya adalah Ramadan menjadi tempat pilihan Allah untuk pertama kali diturunkannya Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu Allah di dalam surah Al-Baqarah yang ke-185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda penjelas dari petunjuk itu, wal furqan dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang benar dan yang salah, pembeda antara yang baik dan yang buruk. Insyaallah itu semua ada di dalam Al-Quranul Karim. Oleh sebab Allah Subhanahu wa taala pilih Ramadan menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka Ramadan diangkat oleh Allah menjadi bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan. Segala yang berhubungan dengan Al-Quran itu akan menjadi istimewa semua. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia dan istimewa. Al-Quranul Karim, kalau panjenengan baca dalam kitab Ulumul Quran, Mabahis fi Ulumil Quran, atau barangkali saya sedikit lupa, ada juga di mana Hilul Irfan fi Ulumil Quran, itu ada satu bab itu Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quranul Karim ini memang benar diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Ramadan. Tapi Al-Quranul Karim ini kumpulan firman Allah, kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang ini sudah secara lengkap Ibu Bapak. 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diturunkan secara langsung. Jadi secara langsung, tidak satu persatu beberapa ayat, enggak. Jadi oleh Allah ini sudah diturunkan secara langsung. Tapi bukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan di tempat yang sangat terpelihara di Baitul Izzah, di as-sama'at dunya, di langit yang di paling atas. Itu di sana, di tempat yang sangat mulia. Maka Al-Quran ini setelah kompleks lengkap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat itu, baru secara berangsur-angsur diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Makkah, atau secara totalitas 23 tahun, meskipun ada yang menyebut 2 bulan 22 hari. Jadi secara totalitasnya masuk tahun ke-23. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara berangsur-angsur, tidak langsung ya, tidak langsung secara makblek gitu, tidak ya. Jadi semua yang terhubung dengan diturunkannya Al-Qur'an menjadi mulia. Jibril, Ibu Bapak, Jibril itu dulu malaikat biasa. Ketika punya tugas menyampaikan wahyu Al-Qur'an, Jibril diangkat sebagai ar-ruh, pemimpin daripada para malaikat, dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim diturunkan di bulan Ramadan non sewu Bapak, kalau panjenengan
mungkin sempat baca histori Ramadan, karena Ramadan ini kan nama yang sudah ada sebelum baginda Nabi itu diutus. Jadi orang Arab dulu itu sudah memakai bulan Hijriyah, itu sudah ada. Jadi sudah ada Muharram, Safar dan seterusnya sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu sudah ada. Maka ini Ramadan, ini salah satu bulan yang oleh orang Arab ini nggak terlalu disenangi justru. Kenapa nggak terlalu disenangi? Karena Ramadan ini setiap tiba selalu di musim panas. Setiap tiba itu selalu di musim panas. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'anul Karim, yaitu di bulan Ramadan yang dulunya bulan biasa-biasa saja, diangkat oleh Allah menjadi bulan mulia, diangkat oleh Allah sehingga menjadi bulan yang istimewa, sampai-sampai pahala dilipatkan, dosa diampuni dan lain sebagainya, rahmat Allah turun sejadi-jadinya, diangkat oleh Allah. Ini Ramadan menjadi bulan yang istimewa. Ya, ini Ramadan. Ya. Maka ketika diturunkan di bulan Ramadan lewat perantara malaikat Jibril kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibu bapak yang dulunya ini bukan siapa-siapa, lahir dari rahim ibunda Aminah, ya, dari seorang bapak yang sudah meninggal, yatim beliau sejak lahir, ya, yatim beliau sejak lahir, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul yang paling utama di antara nabi dan rasul yang lainnya. Nabi dan Rasul yang paling utama. Bahkan dibangkitkan oleh Allah nanti, ya, ketika di yaumul ba'ats, di hari berbangkit, ini dibangkitkan oleh Allah yang paling pertama. Rasulullah ini dibangkitkan yang paling pertama. Ya. Keistimewaan oleh Allah, engkau dibangkitkan yang paling pertama. Malaikat ini berjajar, bersaf-saf untuk menyambut kedatangan rohmu yang suci, ya Muhammad. Ini Habibullah, Khalilullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul yang paling utama di antara nabi dan rasul yang lainnya. Maka yang berkenaan dengan Al-Qur'an mulia semua. Yang berkenaan dengan Al-Qur'an itu menjadi istimewa semua. Rasulullah pun demikian. Diberikan Al-Qur'an kepada beliau, ya, diberikan Al-Qur'an kepada beliau menjadi istimewa beliau, menjadi mulia beliau, penuh dengan mukjizat atau ijaz, ya, penuh dengan mukjizat. Ya, maka ini meskipun nun sewu, ya, Rasulullah itu ada irhasur Rasul itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada calon nabi, ya, itu sudah ada, itu meskipun itu sudah ada di sebelumnya, gitu ya. Jadi Rasulullah, Mbak, ini sudah betul-betul dimuliakan oleh Allah sejak awal. Ketika turun Al-Quran kepada beliau, semakin beliau dimuliakan oleh Allah, semakin beliau diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan baca di dalam salah satu kitab Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiq Al-Makhtum, yang memenangkan juara di Liga Arab dalam hal Sirah Nabawiyah, maka di sana tertulis sejak beliau dilahirkan, beliau anak kecil, bayi, Pak, belum bisa ngomong, belum bisa punya kemauan, nangis bisanya, beliau anak-anak penuh dengan keajaiban, penuh dengan keistimewaan, penuh dengan keistimewaan. Lahir beliau dari ibunda Aminah, ya. Ini, Pak, ya, dulu Mekah itu adalah, Mekah itu dulu, sekarang pun masih dulu adalah bukan dulu, Mekah itu kota yang metropolitan, ramai luar biasa, ya, ramai luar biasa. Mekah dulu, sejak dulu sudah seperti itu, apalagi sekarang gitu, ya. Mekah itu kota yang metropolitan. Saya dari Madinah dulu, Madinah itu kan nggak terlalu ramai, kotanya enak, nyaman. Kalau jenengan pengen tinggal, enak di Madinah daripada di Mekah sebenarnya. Dari Madinah menuju Mekah, menginjakkan kaki, turun dari bus, ya, turun dari bus,
Itu di Mekah Pak, itu seperti Jakarta di Pulau Gadung saat itu, dekat Masjidil Haram ya. Karena saya pertama nginjakkan kaki di Jakarta itu di dekat Pulau Gadung, isinya wong padu, ayel-ayelan wong padu. Itu di Mekah ternyata iya Pak, ternyata saya turun itu isinya wong padu, sopir taksi, ayel-ayelan, rebutan penumpang ro sopir taksi liane. Neng saya takjubnya bagaimana? Nek orang kalau orang sana itu ayel-ayelan padu yang bahasa Arab saking pinternya gitu ya. Karena itu bahasa mereka itu ya. Jadi apa itu namanya, itu kota yang luar biasa. Maka sejak baginda Nabi dilahirkan ini sudah menjadi hal yang mafhum, hal yang umum, bahwa apa, bahwa setiap anak yang dilahirkan di kota itu disusukan ke desa, disusukan ke desa ya. Jadi anak yang lahir di kota disusukan ke desa untuk apa? Menghindari penyakit-penyakit yang menyebar di kota, itu disusukan ke desa. Berangkat ini seorang wanita bersama suami dan anaknya yang masih bayi beserta orang-orang kampung di sekitarnya dari Bani Sa'ad, dari Bani Sa'ad itu berangkat, dia berangkat menuju Mekah untuk mencari bayi susuan. Wanita mulia ini bernama Halimah, karena dari Bani Sa'ad beliau bernama Halimatus Sa'diyah. Berangkat bersama suaminya itu naik keledai. Dulu sebelum ada mobil itu sudah ada kendaraan supercar. Supercar itu kalau sekarang itu kelasnya Ferrari itu Pak, kelasnya Ferrari seperti itu ya. Itu dulu onta, namanya kendaraannya onta, hanya orang-orang kaya yang kuat beli gitu ya. Terus kendaraan biasa itu kelasnya seperti Innova, Pajero gitu ya, itu kuda Pak. Nah yang paling kecil itu keledai, itu LCGC, Brio, Ayla seperti itu ya. Nah ini kuatnya cuman pakai keledai, itu kuatnya cuman pakai keledai. Berangkat dia pakai keledai, mubeng kota Mekah Pak. Dia mubeng kota Mekah. Halimah sama suaminya mubeng kota Mekah. Satu putaran itu yang lainnya sudah dapat anak untuk disusui. Teman-temannya satu kampung itu sudah banyak dapat anak untuk disusui, sudah dapat anak untuk disusui. Ini Halimah belum dapat anak untuk disusui. Ngeluh dia ke suaminya, mas gitu, ini gimana, kita belum dapat gitu. Kita belum dapat, sudah siang begini kita belum dapat anak untuk kita bawa pulang untuk kita susui di rumah. Terus bagaimana ya? Bagaimana kalau saya ambil si Muhammad saja? Jangan kamu ambil Muhammad, jangan kamu susui Muhammad karena dia yatim. Loh, ini awal saja seperti disepelekan oleh orang. Awal ini sudah seperti disepelekan Muhammad. Maka disebut ada buku itu ya, ditulis dulu sempat bestseller itu Muhammad si yatim, Muhammad si yatim. Karena banyak disepelekan. Yatim itu menjadi sebuah aib. Dulu menjadi sebuah aib. Orang yang mau menyusui itu mengharapkan imbalan dari bapaknya si anak tersebut. Lah Muhammad ini nggak punya bapak, lahir tanpa bapak ya, lahir tanpa bapak ya. Maka ini menjadi sebuah aib. Jangan ambil Muhammad, kata suaminya. Kita muter lagi, siapa tahu masih ada. Muter sampai sore, menjelang sore nggak ada juga yang bisa disusui oleh Halimah. Ngeluh lagi ke suaminya, wes mas saya nyerah, ya sudah dek gitu ya, kita pulang ke kampung sajalah, kita pulang di gondeli itu saya lengenai cekel gitu ya. Ojo ngono to mas, ini nak awake dhewe mulai kalau kita pulang ke kampung tanpa bawa anak untuk disusui itu juga aib. Yang lainnya dapat, kita nggak dapat ya. Yang lainnya dapat anak untuk disusui, kita nggak dapat anak, ini juga aib ini. Maka apa, ya sudah, kalau kamu pengen ambil Muhammad, ambillah, tidak apa-apa. Hanya diambillah Muhammad ya, diambillah Muhammad dari ibunda Aminah, dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, dibawa oleh Halimah. Keistimewaan yang luar biasa Allah turunkan saat itu juga. Kondisi Mekah yang panas, teman-teman yang lainnya pulang ke kampungnya itu dalam kondisi terik yang panas, sehingga keledai kuda yang ditunggangi itu lembei-lembei Pak. Dulu kan minumnya di perjalanan itu meres,
keledainya itu diperes susunya ya, diperes susunya diminum ya. Ya ini sudah nggak keluar semua. Tapi keledai milik Halimatus Sa'diyah yang saat itu sudah deprok, tidak kuat ditunggangi, itu tiba-tiba ngatek maknyat. Karena apa? Karena Halimah gendong Muhammad, nguatek maknyat ya. Terus nun sewu payudara daripada keledai itu bisa untuk diperah susunya, luar biasa. Yang lainnya kepanasan, ini ada awan yang melindungi mereka dari teriknya matahari, baru awal. Ini sudah betul-betul diistimewakan oleh Allah. Sampai ke kampung halamannya, yang lainnya ibu bapak, yang lainnya itu gagal panen, sawah ladang dan lain sebagainya, Tegal dan lain sebagainya, itu tidak ada yang panen. Ini milik Halimah yang dia sudah menyerah, wah iki wis mesti rapanen gitu, itu tiba-tiba menghijau, yang sebentar lagi siap panen, tiba-tiba menghijau. Wah ini ada apa ini ya? Ada apa? Bayi pak, kecil, mungil, lucu, isoy nangis, tapi membawa berkah yang begitu luar biasa, membawa berkah yang begitu luar biasa. Bahkan ketika beliau anak-anak masih balita itu biasanya nek neng masjid gun ngerameni, tapi ini ndak nangis dan lain sebagainya, ini ndak ya. Ini masih balita, usia di bawah 5 tahun. Ini Rasulullah ndak ya bertulan-tulan main sama anak sebaya main. Tapi Rasulullah beda lagi. Ketika Ibunda Halimah itu pernah apa itu namanya sakit keras, didatangkan oleh suaminya itu seorang tabib dulu itu dukun itu bawa apa? Yang dibawa bukan obat-obatan ditumbuk ya, ditumbuk untuk diminumkan, untuk diapakan, itu enggak. Tapi yang dibawa adalah berhala-berhala. Patung itu dibawa, kecil-kecil patung itu diupengke di seluruh badan Halimah, diupengke itu ya. Terus sama di jidatnya, di keningnya, terus di tangannya, di badan-badannya itu ditempeli batu-batu kecil, sambil jopa-japu itu ya, baca mantra ya. Orang mari itu sudah nggak bisa bangun itu Halimah. Saya itu sudah nggak bisa bangun. Terus ketika Rasulullah yang belum menjadi Rasul, Muhammad yang belum menjadi Rasul, ini masuk ibu bapak, masuk ke rumahnya ibu susuannya, tiba melihat kejadian yang seperti itu ya, sudah tanpa pikir panjang, tanpa melihat kanan kiri, sepak semua itu. Patung berhala itu disepak semua ya, dijatuhkan semua. Batu-batu yang menempel di tubuh ibundanya itu disingkirkan semua, ya, disingkirkan semua, dipegang tangan ibundanya, dipegang tangannya. Kemudian tidak lama, hanya butuh waktu kurang dari 1 menit, ibundanya itu membuka mata, ya. Ini luar biasa Rasulullah ya, Rasulullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quranul Karim ini begitu luar biasa. Sejak kecil anak-anak sudah diistimewakan oleh Allah, apalagi ketika nerima Al-Quran semakin diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tanah Arab yang dulu penuh dengan kemusyrikan, karena diturunkan Al-Quran di situ, itu pun menjadi dimuliakan oleh Allah sampai sekarang ya. Panjenengan bisa lihat peradaban yang begitu luar biasa, ini. Jadi yang berhubungan dengan Al-Quran itu semua dimuliakan oleh Allah. Ramadan ini diturunkan Al-Quran, maka salah satu amalan terindah, salah satu amalan terbaik bagi kita di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Wah saya belum lancar baca Al-Quran, jenengan hafalin nopo? Saya pernah pak tiang sepuh mendatangi saya itu belum lancar nak, huruf hijaiyah gur keliru aja gitu ya. Lah terus pripun pak? Lah nek kon maca Quran aku ya ora iso nyerah. Jenengan hafalin nopo? Aku ki apal surat ki gur 3, Fatihah, Qul huwallahu ahad, Ro inna a'toina. Nggih pun niku mang baleni terus-terusan. Lah sedina dibaleni ping pira, nek jenengan kuwate ping 100 ya ping 100 ngoten mawon.
sak kuwate jenengan ya, sak kuwate jenengan. Terus ya sebagai amalan tambahan Bapak itu nggih, karena panjenengan sudah sepuh nun sewu gitu ya, saya beritahu itu, panjenengan sulit untuk membaca Al-Quran, dengarkan orang yang membaca Al-Quran, baik secara langsung kalau bisa tadarus Al-Quran di masjid, atau lewat murotal baik di handphone atau di apa itu namanya musik player, terserah perbanyak kalau bisa yang secara langsung ada orang membaca Al-Quran, kita dekati, kita dengarkan, itu yang insya Allah akan menambah pundi-pundi amalan bagi kita. Ini Pak, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan ini kitab yang sudah diakui kesuciannya oleh seluruh umat di dunia. Mau diadu dengan kitab apapun, tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Maka jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran, baik bacaan, baik kita tasmi' Quran, baik kita menjaga hafalan Al-Quran ya. Jangan pernah sedikit pun kita tinggalkan Al-Quran ya. Karena apa? Karena ini Al-Quran sudah teruji kesuciannya sejak pertama kali diturunkan 15 abad silam, 1400 tahun lebih ini sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kitab satupun di dunia yang bisa menandingi Al-Quran. Kitab itu dikatakan menjadi kitab suci itu ketika memenuhi kriteria. Salah satu kriterianya adalah bebas dari intervensi dan investasi manusia. Artinya napa Ibu Bapak? Bebas dari campur tangan manusia. Wah iki aku ayat iki kok ora cocok, Baqarah kok ya 286. Tak setipe weh ra ketang 150 ayat ben rodok cendek ngono ya. Lah ini ndak, kalau Al-Qur'an tidak. Al-Qur'an tidak akan terjadi seperti ini ya. Al-Qur'an tidak akan terjadi. Karena apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Satu itu. Yang kedua, buktinya ada dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisurah mim mithlih. Jika engkau masih ragu terhadap Al-Qur'anul Karim yang kami turunkan kepada hamba kami yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Silahkan pilih satu surat yang seperti Al-Quran. Gak usah Al-Baqarah yang 286 ayat, gak usah Ali Imran yang 200 ayat. Cari yang pendek Pak. Inna a'tainakal kautsar 3 ayat, idza jaa nasrullah 3 ayat. Coba kamu yang serupai ayat-ayat yang surat-surat yang pendek saja, bisa ndak? Ternyata tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu. Apa tidak ada yang mencoba? Ada yang berusaha mencoba. Salah satunya adalah Musailamah. Musailamah itu ketika turun surah Idza, ini berusaha nyaingi surah An-Nasr, membawa apa itu namanya, menulis surat itu namanya Al-Wibr, kelinci, surat kelinci itu ya. Ditunjukkan kepada kawannya, ini masih kafir Pak, kawannya ini masih kafir, ditunjukkan kepada kawannya, dibaca oleh kawannya, tertawa kawannya. Ini yang baca sama-sama temennya, ini tertawa. Pantas kamu itu dijuluki Al-Kadzab. Ini nggak mungkin wahyu, ini pendusta kamu itu ya, pendusta kamu itu. Maka tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Yang kedua di dalam surah Al-Haqqah di ayat yang ke-44, 45 hingga 46, Allah di sana berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Peringatan keras luar biasa kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi Muhammad, seandainya engkau Muhammad mengada-adakan sesuatu di dalam Al-Quran yang itu bukan datangnya dari Allah, yang seharusnya tidak ada di dalam Al-Quran, engkau jadi adakan Muhammad.
yang seharusnya ada di dalam Al-Quran engkau hilangkan wahai Muhammad. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, kata Allah, sedikit saja, satu huruf saja, satu kalimat saja, satu kata saja, engkau sisipkan kata-katamu sendiri, bukan kata-kata Allah, engkau hilangkan satu kata saja firman Allah, maka apa ancaman Allah subhanahu wa ta'ala? La akhadna minhu bil yamin, kami pegang engkau dari sebelah kanan. Maknanya apa? Kami siksa engkau Muhammad dengan penuh kekuatan. Kami siksa Muhammad ini, Pak, Bu, ya, diancam oleh Allah sampai memalsukan Al-Quran, disiksa habis-habisan oleh Allah. La akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin, kemudian kami patahkan, kami putuskan urat nadimu. Ancaman yang begitu dahsyat dari Allah. Maka Al-Quran sejak pertama kali diturunkan hingga detik ini tidak ada yang berani untuk memalsukan. Kalaupun ada, pasti akan ketahuan. Allah yang memberikan perlindungannya. Ini berkaitan dengan Al-Quran yang pertama. Maka Ramadan disebut Sayyidus Syuhur. Baru satu, ternyata sudah 5:30. Saya lanjut yang kedua sedikit ya. Yang kedua, karena di dalamnya ada satu malam yang bobotnya khairum min alfi syahrin. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Disebut malam Lailatul Qadar. Sama Ibu Bapak, malam Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Dulu ini malam biasa seperti yang lainnya. Karena Al-Quran turun di malam itu, malam ini menjadi mulia, malam ini menjadi istimewa, sehingga ibadah kula panjenengan di malam itu ditulis oleh Allah. Ingat, bukan sama, bukan, tapi khair, lebih baik, ya. Ibadah di semalam itu lebih baik daripada ibadah 80 tahun lebih, atau alfi syahrin, 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar, kalau kita ingin mendapatkannya, persiapkan sejak awal Ramadan, bahkan sebelum masuk Ramadan. Persiapkan. Meskipun ulama menggambarkan turunnya di akhir Ramadan, di malam-malam ganjil. Jangan hanya di malam itu saja kita mempersiapkan diri, tapi sejak awal Ramadan kita persiapkan diri, ya, kita persiapkan diri. Karena tidak ada jaminan Allah menurunkan neng tengah, di awal. Ini kan kita nggak bisa ngatur Allah. Maka persiapkan diri sejak awal Ramadan, bukan akhir Ramadan. Semakin ke akhir, semakin kita persiapkan dirinya, Ibu Bapak. Semakin kita mempersiapkan diri, semakin ke akhir Ramadan. Bukan semakin ke akhir Ramadan siap-siap jual duit tinggal ngei fitrah, urusan lebaran dan lain sebagainya. Persiapkan sejak awal Ramadan, ya. Karena apa? Non sewu, kita mungkin pernah mendengar 10 Ramadan awal masa turunnya rahmat, 10 Ramadan kedua masa turunnya maghfirah, 10 Ramadan ketiga masa diampuni dari api neraka, ya. Jika kita kaji hadis itu, ini hadis maudhu, Ibu Bapak, hadis palsu, ya, hadis palsu. Jadi Ramadan itu tidak dipilih-pilih oleh Allah. Sejak tanggal 1, malam tanggal 1 sampai di akhir Ramadan, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan maghfirah, Allah turunkan pembebasan dari api neraka. Tidak dipilih-pilih. Ya eman-eman kalau dipilih-pilih, ya. Jadi wah, aku engko pas masa turunnya maghfirah tok, aku rahmat tok, ya. Rahmat wis tanggoku ngono, ya. Maka ini enggak dipilih-pilih. Ya, tidak dipilih-pilih. Ini semua. Maka man shoma ramadhana, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Keseluruhan Ramadan, hadis ini menerangkan keseluruhan Ramadan. Kita puasa, kita qiyamul lail, kita beramal saleh, kita beribadah
di keseluruhan Ramadan sejak awal sampai akhir Ramadan, ghufira lahu, diampuni Pak, diampuni semua. Bukan hanya di Ramadan yang 10 kedua saja gitu kan. Ampunan itu bukan hanya, tapi sejak awal sampai akhir turun ampunan. Maka semangat Ramadan Pak Bu itu sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan, semangat Ramadan, semangat terus kita. Karena apa? Karena di bulan Ramadan apabila datang Ramadan ya futihat abwabul jannah, futihat abwabus sama, wa ghuliqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin. Dibuka pintu surga, dibuka pintu langit, ditutup pintu neraka, diikat syaitan. Ada yang bertanya, syaitan diikat kok ada yang maksiat gitu ya? Setan ini diikat, neng kok ada yang maksiat terus sing godo sopo gitu ya? Non sewu nggih. Ini jenengan mungkin pernah ke kebun binatang. Ini ada singa di kebun binatang, singa ini dirantai ya Bapak. Soalnya dirantai. Nggak mungkin rantai singa dawane gur 10 cm, mungkin mboten? Nggak mungkin. Rantai singa ini paling tidak 2 meter ya, panjangnya 2 meter rantai singa. Ada 10 cm, sing nguncalke pakan, singa ini reso jikok pakan gitu ya. Panjangnya minimal 2 atau 3 meter. Ya ini diikat singanya ini. Ini selama jenengan menjaga jarak dari 2 meter ini nggak akan diterkam singa, Tapi kalau jenengan mendekat sampai 1,5 meter, keruas singa, ya akan dimakan oleh singanya ini. Maknanya apa ya Bapak? Di Ramadan ini diikat oleh Allah. Setan nggak mau dekat kepada umat Islam, tapi kadang umat Islamnya yang dekat kepada syaitan. Ketika umat Islam yang dekat kepada syaitan, ora dikeruas nih. Ya, wes ya, seperti itu ya. Kadang siang hari setan itu sudah nggak kuasa ganggu gitu ya. Tapi kita lihat ada jualan es tegan, wah enak es tegan ya, awan-awan mendekat gitu ya. Karena kita mendekat, delok tok sirih nggak ada niat ya. Ya sudah, ini kita mulai mendekat kan berarti mulai mendekati syaitan. Ya syaitan ya bisa menggoda kita ya Pak. Jadi ini kita persiapkan Ramadan, sudah 5:30 lebih ya. Kita persiapkan Ramadan sejak awal kedatangannya, bahkan sebelum Ramadan tiba kita persiapkan segala sesuatunya untuk menyambut bulan yang diistimewakan oleh Allah. Meskipun banyak alasan kenapa Ramadan ini menjadi bulan yang diistimewakan, tapi saya sampaikan sebagian dulu karena waktu yang terbatas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari. Mudah-mudahan bermanfaat khususan kepada diri saya dan wabil am secara umum kepada jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.